Oke, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebetulnya di dalam mata kuliah kimia fisika di dalam K3. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan tugas kepada kalian semua mengenai bagaimana sih peranan keilmuan kimia ya di dalam K3. Apakah itu menyangkut aspek health maupun aspek safety. Masih ingat? Ya. Masih, Bu. Dikumpulkan ya? Oke, mungkin saya akan panggil nih random. Saya minta dari kalian ada yang menjelaskan hasil diskusinya kemarin. Coba saya minta Farina, ada Farina? Farina? Halo, Farina ada? Farina Hairunisa. Halo, Farina. Ada, Bu, Farina. Ada ya? Tapi Ada. suaranya. Saya mau tanya nih sama Farina nih. Farina, are you still in the line? Oke, Farina rupanya kemana ya? Suaranya nggak masuk katanya, Bu. Suaranya nggak masuk? Kenapa ya suaranya nggak masuk ya? Masih ke-mute situ itu, Bu, Farina. Coba di-unmute dulu, Farina. Saya bantu unmute ya. Halo, Farina. Oke. Kalau gitu mungkin Dewi Mutia. Iya, Bu. Ya, Dewi Mutia. Bisa sedikit dijelaskan mengenai kimia ya di dalam aspek kesehatan. Dalam bidang. Iya, Bu. Jadi dalam aspek kesehatan itu kimia itu bisa berpengaruh karena bahan kimia itu bisa masuk dalam tiga bentuk. Jadi yang pertama ada inhalasi, terus pencernaan, terus bisa masuk ke dalam kulit. Selanjutnya kimia itu berpengaruh terhadap kesehatan karena bahan kimia itu dipengaruhi oleh toksisitas akut atau kronis. Jadi bisa mengacu pada kesehatan yang merugikan setelah paparan yang berlanjut. Oke, ya. Betul yang Dewi Mutia sampaikan bahwa bahan kimia ini memiliki beberapa bahan kimia memiliki sifat toksik. Ya, sifat toksik artinya dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Nah, kemudian bagaimana bahan kimia tersebut dapat memberikan dampak kesehatan kepada manusia apabila terjadi kontak atau exposure. Bagaimana bahan kimia tersebut kontak dengan manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia. Tadi Dewi Mutia sampaikan ada route of entry, ya, route of entry atau jalur masuk dari bahan kimia itu bisa lewat inhalasi atau lewat saluran pernafasan, kemudian bisa juga lewat kontak kulit atau dermal absorption. Yang ketiga bisa lewat mata, ya, atau ocular absorption. Yang keempat bisa lewat injection. Nah, kalau injection ini umumnya bisa tidak disengaja, ada juga yang sengaja. Misalnya dalam penyalahgunaan
obat-obatan yang terlarang, ya menggunakan chemicals gitu, itu bisa injection yang disengaja. Kemudian route of entry yang kelima adalah ingesti atau tertelan, gitu ya. Jadi bahan-bahan kimia yang sifatnya toksik tersebut apabila kontak, apabila masuk ke dalam tubuh, apabila berinteraksi dengan pekerja, gitu ya, maka akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Oke, nah sekarang saya mau tanya ke Ari Putra. Kalau dampak terhadap keselamatan seperti apa, Ari Putra? Terima kasih ya, Dewi. Baik, Bu, sama-sama. Ari Putra. Iya, Bu. Ya. Masuk nggak, Bu? Masuk nggak? Masuk suaranya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana peranan keilmuan kimia di dalam keselamatan. Kalau untuk di aspek keselamatan itu kan kimia juga memiliki banyak peran ya, Bu. Pasti kimia juga bisa kalau di aspek kerja juga bisa menyebabkan kebakaran, ledakan, bahkan menimbulkan kematian, Bu. Oke, ya. Pada kondisi-kondisi yang tertentu tentu ya, Ari ya. Iya. Oke, betul yang disampaikan oleh Ari bahwa bahan kimia itu tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan, tapi juga ada bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan dampak terhadap keselamatan. Ya. Bahan kimia yang dapat menimbulkan dampak terhadap keselamatan umumnya dikategorikan sebagai dangerous goods. Ya, dangerous goods. Nah, kemudian bahan-bahan kimia yang berdampak terhadap kesehatan biasanya disebut sebagai hazardous materials. Itu istilah yang dulu banyak digunakan, namun kemudian nanti akan saya sampaikan bahwa istilah tersebut sekarang sudah tidak digunakan lagi ya, tapi kita lebih banyak menggunakan istilah hazardous material. Oke, jadi saya akan masuk ke materi tentang hazardous material, apa itu hazardous material dan apa peranannya ya di dalam K3 dan bagaimana cara kita mengendalikannya. Oke, nah kalian pernah lihat logo piktogram ini? Pernah. Pernah ya? Kalau yang kiri Pernah, Bu. artinya apa nih? Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Karsinogen. Health hazard bukan, Bu? Health hazard. Merusak organ tubuh, Bu. Betul. Terhadap organ tubuh, ya, health hazard, kemudian kronik dan sebagainya, ya. Kemudian kalau yang tengah apa nih? Ini kayaknya yang paling mudah terbakar. Mudah terbakar. Mudah terbakar atau mudah menyala? Mudah menyala. Menyala, Bu, menyala. Mudah menyala. Kenapa? Menyala. Takut toxicity. Nih, yang tengah ya, yang tengah ini adalah flammable material. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mudah menyala. Kalau mudah terbakar itu titik temperaturnya lebih tinggi daripada mudah menyala, gitu ya. Jadi mudah menyala ini menggambarkan yang very flammable, sangat flammable itu diterjemahkannya menjadi mudah menyala. Kemudian yang sebelah kanan Beracun. Toxic akut. Toxic, Bu. Toxic. Oke, ya benar sekali. Nah, kemudian kita sangat penting untuk mengetahui bahaya dari suatu bahan kimia. Ada bahan kimia yang dia hanya menimbulkan bahaya terhadap keselamatan. Ada bahan kimia yang hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Kemudian ada bahan kimia yang menimbulkan dampak terhadap keselamatan maupun kesehatan. Kemudian juga ada bahan kimia yang tidak menimbulkan dampak baik itu terhadap kesehatan maupun keselamatan. Contoh bahan kimia yang tidak berdampak kepada kesehatan maupun keselamatan adalah Oksigen. Air, Bu. Air. Ya, kalau oksigen at some point ya, tapi kalau pada konsentrasi yang tinggi, oksigen itu dapat menimbulkan kondisi yang oksidatif
dia dapat mensupport pembakaran menjadi ledakan gitu ya. Jadi air adalah contoh bahan kimia yang tidak bersifat toksik maupun tidak bersifat berbahaya terhadap keselamatan. Nah, bahan kimia yang memiliki dampak terhadap kesehatan maupun keselamatan, contohnya adalah benzen misalnya. Benzen ini dia sifatnya flammable dan juga sangat toksik dan dapat menyebabkan leukemia. Oke, nah kenapa klasifikasi ini diperlukan? Nanti kita akan bahas ya. Sebelum sampai ke sana, ada beberapa dasar mengklasifikasikan bahan kimia. Yang pertama, kita bisa klasifikasikan bahan kimia berdasarkan wujudnya. Kita bisa bicara ada bahan kimia yang berwujud apa aja kalau berdasarkan wujudnya? Cair. Ada cair, Padat. Gas, padat. Gas. betul. Kemudian berdasarkan komposisinya, bagaimana kita mengklasifikasikan bahan kimia? Bisa zat tunggal ya, bisa campuran. Zat tunggal ini jenisnya apa aja? Oksigen. Ada unsur dan ada Senyawa. gitu ya. Kemudian kita juga bisa klasifikasikan bahan kimia berdasarkan sifatnya, seperti yang tadi, apakah bersifat flammable atau mudah menyala, apakah sifatnya mudah meledak, atau dia sifatnya iritan, atau sifatnya toksik, karsinogen, ya, teratogen, dan sebagainya. Nah, kemudian bahan kimia juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan struktur, ya, struktur kimianya. Jadi kita kalau bicara tentang struktur kimia bisa mengklasifikasikan misalnya ada organik dan anorganik gitu ya. Kemudian organik, kemarin kita sudah bahas cukup banyak, ada apa aja? Hidrokarbon, ya kan? Kemudian hidrokarbon sendiri terdiri dari alkana, alkena, alkuna, alkohol, dan sebagainya, aldehid gitu ya, keton dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa mengklasifikasikan bahan kimia berdasarkan sumbernya. Ada yang sifatnya sumbernya ini alami, artinya kita ambil dari nature. Kemudian ada sumbernya ini adalah yang antropogenik atau dibuat di industri. Seperti misalnya industri pupuk, ya, industri cat, apalagi yang buatan untuk bahan kimia. Polimer mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan kegunaannya juga bisa kita klasifikasikan menjadi berbagai macam ya bahan kimia ini. Tadi sebagian udah disebutkan, ada yang sebagai cat, ada sebagai pupuk, kemudian ada yang berfungsi juga sebagai pelarut, kemudian ada apa lagi kira-kira? Bahan bakar gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi bahan kimia juga bisa kita lihat berdasarkan dampaknya. Ada dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap keselamatan, dan satu lagi yang jangan dilupakan adalah dampak terhadap apa? Dari bahan kimia. Selain kesehatan dan keselamatan, Lingkungan, Bu. dampak terhadap lingkungan ya. Nah, kita mengetahui ya informasi berbagai macam kasus kecelakaan terkait dengan bahan kimia, misalnya adanya yang terakhir terjadi apa ya? Teman-teman dengar nggak kemarin di India ada kebocoran dari tangki penyimpanan styrene. Jadi karena pabrik tersebut ditinggalkan work from home, gitu ya, mungkin pengecekannya kurang atau ada yang failure dari barrier of protection-nya. Nah, suddenly masyarakat di sekitar itu bergelimpangan, ya. Ada sekitar 20 fatality kematian di masyarakat, dan hampir 1.000 dari masyarakat itu mendapatkan medical treatment karena kebocoran bahan kimia tadi, gitu. Nah, oleh karena itu di dunia kita harus concern dengan safe use of chemicals. Safe use of chemicals ini termasuk salah satunya adalah penyalahgunaan ya, penyalahgunaan bahan-bahan kimia, misalnya untuk dibuat apakah untuk dikonsumsi dengan tidak aman ataupun membuat rakitan-rakitan ya bahan peledak ataupun misalnya bom molotov dan sebagainya. Nah, dalam rangka kita menuju safe use of chemicals di dunia ini,
baik itu untuk substance ini zat tunggal ya, kemudian mixture ini campuran maupun dalam proses preparation-nya, yang paling basic adalah kita harus mampu melakukan klasifikasi. Jadi kita harus mampu membedakan mana yang hazardous material, mana yang non-hazardous material. Jadi classification ini sangat penting menentukan kita dalam safe use of chemicals. Kemudian setelah kita memberikan klasifikasi ya terhadap hazardous material, kita juga melakukan hazard communication. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahaya dari bahan kimia tersebut, misalnya dari produsen kepada konsumen, atau juga komunikasi bahaya kepada pekerja yang menggunakan bahan kimia, atau komunikasi bahaya kimia kepada para petugas emergency responders, misalnya mereka yang memadamkan kebakaran, atau mereka yang melakukan containment kalau ada tumpahan gitu ya. Jadi hazard communication ini juga sangat penting. Setelah classification, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mampu melakukan hazard communication. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah kita harus mampu melakukan risk management atau pengelolaan risiko gitu. Nah, pengelolaan risiko ini nanti fokus kepada establishing exposure limit atau menyusun nilai ambang batas. Selain nilai ambang batas juga metode untuk kita melakukan monitoring atau pengukuran. Misalnya kita ingin melihat bagaimana nih benzen di SPBU. Benzen kan sangat toksik, karsinogen. Bagaimana nih konsentrasinya kepada para pekerja di SPBU? Misalnya gitu. Nah, kita harus mampu melakukan monitoring atau pengukuran. Dan selain kita mampu melakukan pengukuran, kita juga harus mampu melakukan pengendalian. Nah, dari tahapan-tahapan tadi, maka akan tercapailah yang disebut dengan safe use of chemicals. Nah, hierarki ini disusun oleh PBB. Ya, disusun oleh PBB, kemudian PBB membuat panduan untuk klasifikasi, untuk hazard communication, kemudian untuk risk management, untuk menuju ke safe use of chemicals. Oke. Selanjutnya, nah, kita lihat berbagai negara sudah berupaya memenuhi ya untuk melakukan classification. Misalnya terhadap flammable material. Untuk OSHA, NFPA, ya kita lihat di sebelah kiri ada United Europe ya, Eropa, kemudian juga ada dari IMO itu Marine, kalau DOT ini Department of Transportation-nya Amerika, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya dari berbagai klasifikasi yang existing di dunia ini, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Contohnya misalnya menurut OSHA yang masuk ke dalam flammable material adalah yang dia memiliki di sini flash point ya, flash point di bawah 100 derajat Fahrenheit. Sementara antara 100 sampai 200 itu disebut sebagai combustible. Kemudian kita lihat Eropa. Menurut Eropa bagaimana? Up to 131 derajat Fahrenheit. Kemudian menurut DOT bagaimana? Department of Transportation. Sampai 140 derajat Fahrenheit. Cukup jelas nggak kelihatan ininya slide-nya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, kita bisa lihat ya, dalam satu negara pun, misalnya US, dia memiliki OSHA, dia memiliki DOT, memiliki IMO, memiliki juga NFPA, dia memiliki kategori yang berbeda-beda untuk flammable material, gitu ya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kondisinya di dunia, gitu ya. Ini satu negara aja bisa lebih dari satu standar. Kemudian kita lanjutkan, misalnya untuk acute oral toxicity, LD50-nya bagaimana? Ini ada juga variasi ya, perbedaan dari berbagai negara, dari berbagai standar. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam label seperti ini. Ya, ini piktogram yang di atas ini
Yang kotak paling atas itu adalah piktogram dari Department of Transportation atau DOT ya, DOT US. Kemudian yang di kiri bawah itu gambar dari NFPA, yang kanan ini adalah miliknya Kanada. Nah, bisa dilihat ini piktogramnya berbeda-beda. Untuk DOT bisa dilihat ada belah ketupat gitu ya. Kemudian ada tulisannya, ada gambarnya, ada angkanya. Kita lihat kalau NFPA. NFPA dia memiliki kotak ya, diamond. Diamondnya ini terdiri dari 4 warna. Ada warna merah, ada warna kuning, biru, dan putih. Merah ini menunjukkan fire hazard. Kemudian yang biru menunjukkan health hazard, yang kuning reaktivitas, dan yang berwarna putih ini adalah untuk specific hazard. Gitu, misalnya acid atau alkali, korosif, oxidizer, kemudian misalnya gambarnya W ada garis tengahnya, strike through, itu use no water atau reaktif terhadap air. Nah, kemudian untuk kotak yang merah, biru, dan kuning, nanti di situ ada angkanya. Dan angkanya ini memiliki arti. Dari 0 sampai 4. Kalau 0 artinya no risk, ya tidak ada bahaya sama sekali. Tapi kalau angkanya 4, yang paling tinggi berarti dia sangat berbahaya. Misalnya warna kotak merah. Kotak merahnya kalau warna angkanya 4 berarti dia very flammable, ya. Tapi kalau misalnya dia angkanya 0, will not burn gitu. Kemudian antara 1, 2, 3 berarti itu yang moderate-nya. Begitu pula dengan kotak yang berwarna biru yang menunjukkan health hazard. Health hazard ini juga angkanya 0 sampai 4, di mana 4 ini menunjukkan very hazardous gitu ya, very toxic. Tapi kalau 0 dia tidak toxic. Reaktivitas juga sama dari 0 sampai 4, di mana 4 ini very reaktif, sangat reaktif gitu ya. Bahkan di sini may detonate, dapat terdetonasi, ya bisa meledak. Kemudian kalau yang 0 itu stable atau stabil. Nah, karena pengklasifikasiannya berbeda-beda, maka muncullah gambar yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan nanti di dunia ini akan bermunculan berbagai macam piktogram ya ataupun label dari bahan kimia dari berbagai macam standar, dan itu sangat membingungkan. Oleh karena itu, dalam Earth Summit, jadi pertemuan di UN Conference on Environment and Development tahun 92 mengendorse untuk harmonisasi. Harmonisasi apa? Klasifikasi dan labeling of chemicals. Jadi dari pertemuan tahun 92 tersebut kemudian mulai digagas ya pembuatan klasifikasi untuk bahan kimia yang berbahaya yang harmonis. Artinya semua negara menggunakan sistem klasifikasi yang sama, kemudian semua negara juga menggunakan hazard communication labeling yang sama. Kemudian yang dibuat oleh UN itu dengan mengadopsi berbagai macam standar yang existing, yang ada. Existing system included in harmonization process, ada dari UN Transport Recommendation, ada US Requirement for Workplace, Consumer and Pesticides, kemudian European Union Dangerous Substance and Preparation Directives, dan Canadian Requirement for Workplace, Consumer and Pesticides. Kemudian bagaimana key guiding principles-nya? Prinsip dalam UN atau PBB membuat suatu harmonisasi adalah yang pertama, protection will not be reduced. Jadi dari existing standar yang sudah ada di dunia, maka proteksinya tidak akan diturunkan. Gitu, yang ada mungkin akan diperketat. Selain itu juga harmonisasi based on intrinsic properties of chemicals. Jadi pengklasifikasian dari bahan kimia atau hazardous material ini berdasarkan pada sifat intrinsik dari bahan kimia tersebut. Ada yang sifatnya tadi kita udah sampaikan, ada yang sifatnya flammable, ada yang sifatnya eksplosif,
ada yang sifatnya karsinogen, ada yang sifatnya iritan. Nah, itu digunakan sebagai dasar untuk kita melakukan klasifikasi. Kemudian all types of chemicals will be covered, all system will have to be changed, involvement of stakeholder, ya, dan juga comprehensibility must be addressed. Jadi semua stakeholder ini dirangkul, disusunlah suatu sistem ya untuk mengharmonisasikan bahan kimia berbahaya tadi dan juga sifatnya harus komprehensif. Seperti itu. Ini saya ceritakan dulu historinya, kemudian bagaimana prosesnya, siapa aja tim yang terlibat, nanti silahkan untuk dibaca ya. Di sini ada IOMC, Inter-Organization Program for Sound Management of Chemicals sebagai coordinating group. Kemudian untuk health dan environmental hazard criteria disusunnya oleh OECD. Siapa itu OECD? Adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Kemudian ILO fokus dalam menyusun hazard communication. UNCETDG dan ILO menyusun physical hazard criteria. UNCETDG adalah UN Committee of Expert on Transportation of Dangerous Goods. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian dari PBB itu akhirnya lahirlah yang namanya GHS. GHS ini kepanjangannya Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. Nah, kemudian karena bukunya berwarna ungu, ya jadi GHS ini seringkali disebut sebagai Purple Book. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah Purple Book, oh itu berarti buku GHS, gitu ya. Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. Jadi suatu sistem terharmonisasi global untuk klasifikasi dan labeling bahan-bahan kimia. Nah, sekarang kita akan diskusikan kenapa kita memerlukan harmonisasi, apa itu GHS, untuk apa dan untuk siapa. Nah, kenapa sih GHS ini perlu dikembangkan? Karena yang pertama adalah dalam suatu sistem pengelolaan bahan kimia ya, kita perlu harus mampu mengidentifikasi yang berbahaya dan bagaimana cara mengkomunikasikannya. Nanti kalian akan belajar di dalam mata kuliah higiene industri bahwa hazard communication itu adalah yang paling penting ya dalam kita melakukan pengelolaan terhadap bahaya di tempat kerja. Jadi kita mampu mengidentifikasi mana bahan kimia yang berbahaya, mana bahan kimia yang tidak berbahaya. Kemudian terhadap bahan kimia yang berbahaya, apa yang harus kita lakukan prevention-nya supaya tidak terjadi injury, supaya tidak terjadi cedera, tidak terjadi celaka, tidak terjadi keracunan gitu ya. Itu adalah tugas dari orang K3. Kemudian yang kedua adalah di dunia penggunaan maupun produksi bahan kimia ini luar biasa, sangat besar ya, bahkan lebih dari 1,7 triliun USD per year enterprise ya. Bisa dibayangkan industri kimia ini adalah industri yang padat modal. Ya, biayanya mahal, kemudian juga teknologinya mahal gitu. Yang ketiga juga ada requirement ya untuk klasifikasi dan labeling dari chemical untuk Consumer Product Safety Commission, Department of Transportation, Environmental Protection Agency, dan OSHA. Jadi kita bisa lihat bahwa harmonisasi ini diperlukan karena extensive global trade of chemicals. Proses jual beli ekspor impor bahan kimia ini sangat besar ya, sangat luar biasa. Kita merasakan mungkin beberapa bulan terakhir bagaimana kesulitan untuk mendapatkan etanol yang digunakan untuk membuat hand sanitizer. Kemudian kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan kimia yang dapat dipakai sebagai desinfektan. Karena bahan kimia itu banyak ketersediaannya itu sangat tergantung kepada ekspor impor. Begitu kita terjadi lockdown atau PSBB dan sebagainya, maka chain supply-nya menjadi terganggu, akibatnya sulit untuk mendapatkan bahan kimia tersebut. Nah, kemudian selain karena extensive global trade of chemical, potential hazard
bahaya dari bahan kimia itu sangat besar, dan juga regulasi antar negara ini berbeda-beda, gitu ya. Bahkan ada beberapa negara yang tidak memiliki regulasi sama sekali terkait dengan chemical safety, gitu. Oleh karena itu, PBB menyusun harmonisasi yang dapat digunakan oleh semua negara anggota, gitu, yang disebut dengan GHS tadi. Nah, GHS adalah Single Internationally Agreed System. Jadi adalah suatu sistem internasional yang diakui bersama, disetujui bersama untuk mengklasifikasikan bahan kimia dan juga mengkomunikasikan bahaya tadi melalui label dan melalui safety data sheet atau SDS. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian published by UN, referred as Purple Book karena warna bukunya berwarna ungu tadi. Nah, apa sih yang diharmonisasikan di dalam GHS? Yang pertama, GHS ini mengharmonisasikan klasifikasi bahaya. Yang kedua, mengharmonisasikan bagaimana cara kita mengkomunikasikan bahaya tadi. Nah, terkait dengan harmonisasi klasifikasi bahaya, GHS membuat 3 klasifikasi dari bahaya kimia. Ya, bahaya dari bahan kimia. Yang pertama adalah bahaya fisik. Yang kedua, bahaya terhadap kesehatan. Yang ketiga, bahaya terhadap lingkungan. Apa itu bahaya fisik? Bahaya fisik ini adalah yang related dengan safety tadi yang tadi teman-teman sampaikan. Ada kebakaran, ada ledakan, oksidator, kemudian lagi ledakan ya, eksplosif, kemudian dan sebagainya ya. Itu terkait dengan bahaya fisik. Kemudian kalau bahaya terhadap kesehatan apa aja? Ada iritasi terhadap kulit, ada iritasi terhadap mata, iritasi terhadap saluran pernafasan, kemudian ada yang dapat mengganggu terhadap sistem reproduksi, dan seterusnya. Kemudian juga bahaya lingkungan, gitu ya. Bahaya lingkungan ini bisa sifatnya toksik terhadap akuatik maupun toksik terhadap ozon. Oleh karena itu, menurut aturan GHS yang dikeluarkan oleh PBB ini, kalau bahan kimia, ya sifat intrinsiknya masuk ke dalam salah satu klasifikasi ini, bahaya fisik, bahaya kesehatan, bahaya terhadap lingkungan, atau lebih, ya bisa dua-duanya, bisa tiga-tiganya, maka dia masuk ke dalam hazardous material. Gitu. Tapi kalau tidak memenuhi klasifikasi untuk ketiga jenis bahaya ini, maka bahan kimia tersebut tidak dikategorikan sebagai hazardous material. Jadi begitu bahan kimia masuk ke dalam sistem klasifikasi GHS ini, maka dia harus tadi apa? Yang paling bawah kalau kita lihat hierarkinya klasifikasi, kemudian setelah klasifikasi tahap di atasnya adalah kita melakukan komunikasi bahaya. Setelah komunikasi bahaya kita melakukan pengelolaan atau risk management. Nah, kemudian GHS juga mengharmonisasikan komunikasi bahaya kimia tadi melalui apa? Melalui label dan melalui SDS. Jadi ada 2 hal untuk komunikasi. Kemudian tujuan disusunnya GHS untuk meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan membuat sistem komunikasi bahaya yang komprehensif secara internasional. Artinya meskipun kita beli bahan kimianya dari Jerman, tapi labelnya berlaku internasional gitu ya. Label di Jerman akan sama dengan label di Indonesia, akan sama dengan label di China. Jadi kita tidak ada miskom lagi, tidak ada miskomunikasi lagi karena perbedaan piktogram, karena perbedaan label, karena perbedaan simbol-simbol dalam komunikasi bahaya kimia gitu ya. Kemudian juga menyediakan framework GHS ini untuk negara yang belum memiliki sistem dalam komunikasi bahaya kimia, mengurangi biaya untuk pemeriksaan dan evaluasi bahan kimia. Artinya gini, misalnya saya memproduksi aseton, terus Kak Amel memproduksi aseton, terus Ali memproduksi aseton. Nah, kemudian saya sudah melakukan uji toksisitas dari aseton ini, maka Ali dan Kak Amel nggak perlu lagi melakukan itu. Gitu, cukup mengadopsi data saya. Misalnya lagi saya ingin melihat dampak aseton ini terhadap kesehatan reproduksi misalnya. Saya sudah melakukan uji toksikologi ke binatang,
kemudian juga misalnya ke sel gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi bisa mengadopsi data yang sudah saya miliki gitu ya, untuk mengurangi pemeriksaan, mengurangi biaya, dan juga mengurangi kerugian-kerugian lain. Tidak harus menggunakan banyak binatang percobaan, kelinci percobaan untuk melakukan uji toksisitas. Nah, bisa diterima ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah target komunikasi bahaya kimia itu untuk siapa sih? Bisa kita di tempat kerja. Nah, ini kaitannya dengan K3. Bagaimana teman-teman nanti sebagai orang K3 mengkomunikasikan bahaya kimia kepada pekerja, ya, dan juga kepada pengusaha yang ada di tempat kerja kita melalui label dan ISDS. Kemudian juga komunikasi kepada konsumen, komunikasi kepada tim tanggap darurat, komunikasi kepada distributor atau perusahaan pengangkut, pengiriman, dan sebagainya ya. Kita perlu melakukan komunikasi bahan kimia apa sih yang diangkut oleh mereka, bahan kimia apa yang mereka bawa, oleh karena itu harus jelas labelnya, harus jelas juga dokumen pengangkutan termasuk plakatnya. Nah, di Indonesia GHS ini sudah diadopsi melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013 yang saat ini akan direvisi. Kemudian juga ada yang detailnya untuk Peraturan Menteri Perindustrian ini sifatnya general, yang lebih detailnya ada di dalam Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur. Jadi di Perdirjen BIM Nomor 4 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan pelaksanaan sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia. Jadi setiap industri kimia yang memproduksi bahan kimia, maka dia harus tahu bahan kimia yang diproduksinya tersebut masuk nggak sih ke dalam klasifikasi GHS, masuk nggak ke dalam klasifikasi bahaya fisik, apakah masuk ke dalam klasifikasi bahaya terhadap kesehatan, apakah masuk terhadap klasifikasi bahaya terhadap lingkungan. Nah, kalau masuk ke dalam 3 klasifikasi bahaya tadi, maka dia wajib untuk membuat komunikasi bahayanya, wajib membuat SDS, Safety Data Sheet, wajib membuat label, seperti itu. Nah, oke. Ini label yang saat ini digunakan mengacu kepada GHS, jadi ada 9 label seperti ini dan berlaku internasional. Oke, klasifikasinya bagaimana? Pertama, bahaya kimia atau hazardous material, ada bahaya terhadap fisik, bahaya terhadap kesehatan, dan bahaya terhadap lingkungan. Ini adalah klasifikasinya. Kemudian bahaya fisik didetailkan lagi menjadi 17 kelas. Bahaya kesehatan di breakdown lagi menjadi 10, kemudian bahaya lingkungan, mohon maaf ini ada typo, harusnya 2. Ada 2 ya. Karena saya ini masih mengacu ke 2000 edisi yang ke-7 kalau saya tidak keliru. Nah, sekarang udah ada edisi yang terbaru, edisi yang ke-8. Kemudian untuk bahaya fisik tadi, bahaya fisik dibagi menjadi 17 kelas. Kemudian masing-masing kelas ini memiliki kategori. Ya. Jadi ini jangan salah ya, kalau kita bicara klasifikasi, artinya klasifikasi bahaya fisik, klasifikasi bahaya terhadap kesehatan, dan klasifikasi terhadap bahaya lingkungan. Kalau kita bicara kelas, maka bahaya fisik kelas yang mana? Ya, karena bahaya fisik ada 17, bahaya kesehatan ada 10, dan bahaya lingkungan ada 2. Kemudian masing-masing kelas itu ada kategorinya lagi. Oke, untuk bahaya fisik, ada 17 kelas yang tadi saya sampaikan. Seperti ini kelasnya. Kelas yang pertama adalah eksplosif, yang kedua gas mudah menyala, yang ketiga aerosol mudah menyala, kelas 4 cairan mudah menyala, kemudian padatan mudah menyala, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat ya, ada 17. Kemudian yang eksplosif terdesensitisasi, kelas 17 ini belum diadopsi oleh Indonesia.
Jadi kalau teman-teman nanti baca peraturan yang di Indonesia baru sampai ke kelas 16 untuk yang bahaya fisiknya. Gitu. Nah, kemudian masing-masing kelas tadi memiliki divided lagi ya, dibagi-bagi lagi menjadi kategori-kategori. Gitu. Yang pertama misalnya untuk eksplosif, kita lihat ada eksplosif tidak stabil, kemudian divisi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, dan seterusnya. Gas mudah menyala, ada kategori 1, ada kategori 2. Aerosol mudah menyala, kategori 1, kategori 2, dan seterusnya. Nah, di dalam GHS ini diadopsi building blocks. Ya. Ini yang disebut dengan building blocks, atau kategori-kategorinya tadi. Jadi ibaratnya kalau kita mau bikin rumah, ada batu bata yang disusun, gitu ya. Yang di bawah itu adalah fondasinya. Artinya itu yang sangat penting. Nah, kalau misalnya suatu negara dia ingin mengadopsi tapi melakukan modifikasi, biasanya kelas yang paling luar ini yang tidak diambil. Gitu, karena semakin luar dia semakin less hazardous, gitu ya. Tingkat bahayanya semakin berkurang. Yang menarik dari GHS ini berbeda dengan NFPA tadi. Ya, yang tadi saya sampaikan NFPA ada warna merah, biru, dan kuning, angkanya 0 sampai 4. Semakin besar angkanya, semakin berbahaya, gitu ya. Tapi kalau di dalam GHS, antara kategori 1, kategori 2, dan kategori 3, kategori 1 adalah yang paling berbahaya. Jadi justru di dalam GHS itu semakin besar angkanya, dia semakin less hazardous. Ya, bisa diterima ya? Bisa, Bu. Oke, jadi kalau NFPA semakin besar angkanya dia semakin hazardous atau semakin dangerous ya, tapi kalau di dalam GHS semakin besar angkanya dia semakin less hazardous atau less dangerous. Nah, ini seperti ini untuk building blocks-nya. Bahaya fisik ya, building blocks-nya. Kemudian untuk bahaya kesehatan. Tadi ada berapa kelas bahaya kesehatan? 10. Ada 10 ya. Kita lihat apa aja sih 10 kelas ini. Yang pertama adalah kelas toksisitas akut, kemudian korosi atau iritasi terhadap kulit, yang ketiga kerusakan serius atau iritasi pada mata, yang keempat sensitisasi respirasi maupun kulit, kelima mutagenisitas sel nutfah. Sel nutfah ini mutagenisitas artinya mutagen terhadap sel telur maupun terhadap sperma. Gitu. Kemudian kelas yang keenam karsinogenik, ya karsinogenik. Kemudian kelas yang ketujuh toksik terhadap sistem reproduksi. Kalau sistem reproduksi dia tidak hanya toksik terhadap sel nutfahnya saja, tapi terhadap sistem secara keseluruhan. Misalnya kalau perempuan bisa mengganggu sistem menstruasinya, kemudian juga hormon-hormon reproduksinya terganggu, maupun organ-organ dalam sistem reproduksinya yang terganggu. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 ini adalah kita menyebutnya STOT. Specific Target Organ Toxicity, atau toksisitas pada organ target spesifik. Apakah karena pajanan tunggal kelas 8 atau kelas 9 ini karena pajanan yang berulang. Gitu. Jadi kelas 8 ini STOT untuk single exposure, kelas 9 STOT repeated exposure. Jadi kalau teman-teman nanti baca SDS biasanya ada tulisan STOT SE, berarti dia single exposure, atau STOT RE, repeated exposure. Gitu ya, ini diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang ke-10 adalah bahaya aspirasi. Apa sih bahaya aspirasi? Bahaya kimia yang kalau pelan ya, dia bisa masuk ke paru-paru. Misalnya adalah bahan-bahan kimia yang sifatnya mudah menguap, ya. Solvent, organic solvent. Mungkin pernah dengar juga kasus keracunan oplosan, ya. Jadi mereka minum minuman yang oplosan tadi, yang isinya tuh apa ya? Isinya macam-macam ya. Di situ ada thinner, terus alkohol gitu ya, dicampur-campur. Nah begitu masuk ke perut, menguap gitu ya, bisa masuk ke dalam sistem
terinhalasi masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bahaya aspirasi. Oleh karena itu untuk bahan-bahan kimia terutama yang mudah menguap akan masuk ke dalam kelas yang bahaya aspirasi ini. Oke, bagaimana building blocks-nya? Building blocks-nya seperti ini. Misalnya pertama, toksisitas akut ada kategori 1, 2, 3, 4. Kategori mana yang paling berbahaya? Kategori 1. 1. Yang less hazardous, yang tidak berbahaya? 4. 4. Oke. Kemudian toksisitas akut terhadap kulit ada kategori 1A, 1B, 1C, 2, dan 5. Nah, di Indonesia kategori 5 ini kita tidak adopsi. Gitu ya. Jadi untuk kategori yang paling luar, artinya yang less hazardous, itu setiap negara punya diperbolehkan ya untuk mengadopsi atau tidak diadopsi. Jadi di Indonesia tidak diadopsi. Kemudian misalnya kita lihat karsinogenesitas atau karsinogenik, ada kategori 1A, 1B, dan 2, di mana 1A ini adalah yang paling karsinogen, kemudian kategori 2 ini yang less karsinogen. Selanjutnya bisa dilihat ya building blocks-nya. Kemudian untuk bahaya lingkungan itu terbagi dua. Ada bahaya terhadap lingkungan akuatik, baik itu akut maupun kronis. Kemudian bahaya terhadap lapisan ozon. Seperti itu. Nah, jadi pada sesi kali ini saya ingin memperkenalkan teman-teman terhadap klasifikasi dari hazardous material. Kemudian selain klasifikasinya adalah bagaimana kelas-kelasnya, ya. Dan setelah kelas-kelasnya juga kita mempelajari sedikit mengenai building blocks-nya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Ya, saya Safira mau nanya, Bu, kalau untuk GHS ini tuh akan selamanya seperti ini atau suatu saat akan diupdate? Pertanyaan dari Safira ya, apakah GHS ini akan selamanya seperti ini atau akan mengalami perubahan gitu ya? Iya, betul, Bu. Jadi GHS ini setiap 2 tahun dia mengalami update. Gitu. Update terakhir pada tahun 2018 akhir ya. Kemungkinan nanti ada update lagi mungkin di tahun ini. Nggak tahu nih dengan kondisi seperti ini apakah akan mundur atau gimana. Biasanya update-nya nggak terlalu major gitu ya. Paling misalnya ada penambahan kategori atau ada peleburan kategori dan sebagainya. Gitu. Jadi dia tidak statis ya, sifatnya dinamis. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kemudian berbagai negara juga mengadopsinya berbeda-beda nih. Ada seperti Malaysia, termasuk Indonesia, kita masih mengadopsi pada versi 2009. Gitu. Nah, oleh karena itu Indonesia saat ini kita akan mengupdate untuk mengadopsi ke GHS yang 7th edition. 7th edition itu justru 2016 nih. Gitu. Kita kayaknya mengadopsi ke sana. Bahkan di negara pun, di dunia pun belum ada sih yang mengadopsi ke 7th edition. Saat ini semua negara kayaknya akan mengadopsi ke 7th edition, termasuk negara-negara ASEAN gitu, Indonesia juga. Ternyata yang edisi yang terbaru udah keluar lagi gitu ya. Tapi kita akan mengacu ke 7th edition. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain? Ibu, saya mau nanya. Oke, silakan. Nama saya Davin. Tadi yang STOT itu kan ada single exposure sama repeat exposure. Itu sama dengan akut dan kronis gak, Bu? Kalau yang tunggal itu akut, yang berulang itu kronis. Oh, oke. Apakah itu sama dengan akut atau kronis ya? Jadi untuk STOT ini adalah untuk kronis. Gitu. Kalau akut, toksisitas akut dia kelasnya beda lagi. Toksisitas akut ada kelas 1. Oke, berarti pajanan tunggal itu artinya bukan akut ya, Bu? Tidak. Jadi kalau akut itu kan kita melihatnya lethal dose, kematian.
ya LD50. Nanti kita akan bahas lebih detail di bahaya kimia. Jadi toksisitas akut ini menilainya adalah dari lethal dose 50 atau LD50. Kalau misalnya ada 100, anggaplah ada 100 kelinci gitu ya, atau 100 tikus gitu, tikus percobaan, kemudian diekspos oleh bahan kimia tertentu, 50%-nya mati, maka itulah yang disebut dengan LD50. Jadi dampak yang dilihat adalah mati atau tidak mati, gitu dalam toksisitas akut ini LD50. Namun kalau toksisitas pada organ target spesifik, kita melihatnya ke organ, misalnya apakah ada dampak terhadap sistem syaraf pusat, apakah ada dampak terhadap ginjal, gitu. Kemudian terhadap paru-paru dan sebagainya. Artinya dia pada target organ spesifik. Beda ya dengan akut. Oke, terima kasih, Bu. Ya, makasih, Davin. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Untuk classification method atau metode klasifikasi ini, kita mengenal bahwa chemicals ini ada substance atau zat tunggal dan ada mixture, ya. Untuk mengklasifikasikan substance atau zat tunggal, ini kita relatif to the point ya. Misalnya kita langsung melakukan pengujian bagaimana flammability limitnya, bagaimana sifat peledakannya, bagaimana sifat korosifnya, bagaimana sifat toksisitasnya, itu relatif oke. Tapi begitu mixture, ini adalah campuran dari beberapa zat. Misalnya ada campuran zat A, zat B, zat C. Zat A sifatnya karsinogenik. Kalau udah dicampur dengan B dengan C, apakah masih karsinogenik? Ya. Jadi untuk mixture, proses pengklasifikasiannya lebih complicated gitu ya, lebih sulit. Ada banyak step yang harus dilalui gitu. Oleh karena itu akan kita bahas nanti di mata kuliah bahaya kimia. Kalian sekarang semester berapa ya? Semester 2, Bu. Untuk bahaya kimia di semester berapa? 3 atau 4 ya? Oh, kayaknya di semester 4 deh. Ya, nanti akan kita lanjutkan di semester 4 ya untuk bahaya kimia. Nah, ini akan saya tinggal dulu ya mengenai bagaimana mengklasifikasikan mixture, karena untuk mixture ini campuran relatif lebih complicated gitu ya. Oke. Bentar, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Nama saya Nadia Putri. Tadi yang untuk tujuan diadakannya GHS kan untuk mengurangi biaya ya, Bu? Salah satunya, betul. Iya kan, misalkan Ibu Mila udah melakukan pengujian toxicity pada satu bahan. Nah, nanti kan peneliti lainnya dia mengadopsi data tersebut. Nah, apakah pas mengadopsi data tersebut itu kita nggak mengeluarkan biaya apapun, Bu? Oke ya. Jadi kalau kita mengadopsi, apakah mengeluarkan data atau tidak? Sebentar. Ini bisa kelihatan share screen saya? Kelihatan, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi ada di dunia itu ada database yang sifatnya online, ya, free untuk diakses. Salah satunya adalah dari ECA Europe, ya. Nanti bisa dilihat websitenya tuh ECHA, ECA Europe. Coba saya type di sini. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Websitenya Europe, ECA Europe. Diklik di homepage-nya.
Ini adalah database yang available online, kemudian free access. Jadi teman-teman bisa menggunakan database ini. Sebetulnya tidak hanya dari Eropa ya, kita bisa menggunakan website, ada banyaklah website mengenai database online untuk bahan kimia. Namun dari beberapa yang kami coba, memang yang paling user friendly itu yang ini. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mencari sesuatu, ditik dulu di sini. I have read and I accept the legal notice. Kemudian misalnya mau cari apa? Formaldehyde gitu ya. Atau aseton lah. Aseton. Aseton kan banyak dipakai sama teman-teman cewek ya. Pada pakai nggak? Untuk membersihkan nail color. Pakai, Bu. Kan keteknya. Mungkin yang cowok-cowok ada juga yang pakai. Nah, ini aseton. Di sini udah ketemu. Terus nanti teman-teman bisa klik di BP. BP itu brief profile. Brief profile itu informasi untuk pengujian-pengujian dan sebagainya. Nah, untuk kita dapat mengetahui suatu bahan kimia ini masuk ke dalam klasifikasi bahaya apa ya. Untuk bahaya fisiknya apa, bahaya kesehatannya apa, bahaya lingkungannya apa, kita bisa menggunakan ECA Euro ini. Kita lihat di sini. Menurut ECA Euro, aseton ini termasuk ke dalam kategori flammable liquid, ya, kategori 2. Kemudian dia juga eye irritation, kategori 2, STOT-SE kategori 3. Nah, ini ada pengkodean lagi nih, nanti ini dibahas di semester depan aja. Gitu ya ini. Nah, yang dikasih tik warna merah ini adalah yang sudah diharmonisasikan. Artinya sudah diadopsi secara global dan diharmonisasikan oleh UN. Gitu ya. Kalau REACH ini dia punyanya Eropa. Kalau CLP saya lupa ya, CLP itu dia punya negara mana tuh, nanti kita harus cari tahu lagi. Nah, kemudian kalau kita mau cari properties-nya, scientific properties-nya bisa dilihat di sini. Melting point, boiling point, data-data toksisitasnya ada di bawah. Kelarutannya bagaimana, ya, surface tension dan sebagainya. Kemudian kalau kalian mau cari data toksisitas juga bisa menggunakan website dari ATSDR. ATSDR. Sorry. Apa itu ATSDR? Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Gitu. Jadi ini kita bisa mencari toxicological profilesnya seperti apa, bisa dicari di sini ATSDR. Atau bisa juga menggunakan iris ya. Dari EPA, Integrated Risk Information System dari US EPA, ini juga informasi tentang sifat-sifat toksisitas, hasil-hasil pengujiannya. Kemudian kita juga bisa refer kepada jurnal-jurnal ya yang uji-uji toksikologi itu untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan karakteristik dari bahan-bahan kimia tadi. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Bu. Ya, oke. Nah, ini ada yang waiting di lobby. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita membahas tentang bagaimana pengklasifikasian ya bahaya dari bahan kimia. Ada yang masuk ke dalam bahaya fisik, klasifikasi bahaya fisik, kemudian klasifikasi bahaya terhadap kesehatan, klasifikasi bahaya terhadap lingkungan, kemudian bahaya fisik tadi dibagi menjadi berapa kelas? Ada yang ingat? 17.
Bahaya kesehatan ada berapa kelas? 10. Kemudian dari 10 bahaya kesehatan tadi diklasifikasikan lagi ya, lebih detail lagi ke dalam kategori. Nah, kemudian GHS, tadi saya sampaikan di awal bahwa GHS itu mengatur dua hal. Yang pertama adalah mengatur klasifikasi, yang kedua mengatur komunikasi. Setelah kita tahu klasifikasinya, maka kita melakukan komunikasi. Nah, komunikasi bahaya yang sebelumnya banyak diadopsi menggunakan diamond dari NFPA ini. NFPA itu National Fire Protection Agency, punyanya US. Nah, kemudian selain mengacu ke NFPA, juga ada metode klasifikasi bahaya kimia yang lain ya, berbagai macam. Namun karena kita oleh PBB diarahkan, diharmonisasikan, labelnya menjadi seperti ini. Jadi di dalam suatu label bahan kimia ada nama ya, kemudian ada hazard statement-nya. Hazard statement-nya itu danger atau warning. Kalau warning berarti oke lah, bahayanya mungkin moderate gitu ya, tapi begitu danger dia berarti bahayanya cukup tinggi. Nah, selain itu juga ada piktogramnya, ada gambar-gambar seperti ini, piktogram. Oke, nah selain label, proses kita mengklasifikasikan, mengkomunikasikan bahaya dari suatu bahan kimia adalah melalui safety data sheet atau SDS. Pernah dengar nggak? Nah, Pernah ya? Pernah lihat nggak SDS seperti apa? Oke, nanti kalau kalian sudah bekerja ya di industri sebagai orang K3, safety data sheet ini sangat penting untuk kita mengidentifikasi bahaya dari suatu bahan kimia, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara protection-nya, APD apa yang harus digunakan, kalau misalnya ada tumpahan, bagaimana cara mengelola tumpahan tersebut, cara mendekontaminasinya, kalau kebakaran dipadamkannya dengan apa, kalau terjadi keracunan, ada antidotnya atau tidak, semua informasi tersebut ada di dalam datasheet, safety datasheet ini. Jadi safety datasheet ini bukan dokumen yang mati ya, tapi justru dokumen yang perlu kita baca, perlu kita kaji. Meskipun nih ada kakak kelas kalian yang melakukan penelitian skripsinya tentang menguji kelengkapan dan akurasi dari SDS. Jadi kakak kelas kalian mengambil 42 SDS yang available gitu di Indonesia, berbahasa Indonesia, kemudian dilakukan evaluasi. Ternyata dari 42 SDS tadi, hanya 4 yang akurat. Bisa dibayangkan ya. Padahal orang K3 itu rely on SDS. Kalau SDS-nya tidak akurat, kira-kira bagaimana tuh dampak dominonya? Menyimpan bahan kimianya salah, proteksinya salah, ya enggak? Membuang limbahnya salah, dan sebagainya. Oleh karena itu, SDS ini very crucial, sangat penting di dalam kita mengelola bahan kimia. Nah, Anda sebagai orang K3, saya harap Anda menjadi orang yang sangat kritis, ya. SDS yang Anda terima nanti cek lagi, dilihat lagi di EK Euro, udah benar belum nih klasifikasinya? Karena yang dilakukan oleh kakak kelasnya itu meneliti, mengevaluasi akurasi dari SDS dibandingkan dengan EK Euro. Kemudian dibandingkan juga dengan standar Jepang. Jadi ada beberapa bahan kimia yang diklasifikasikan sebagai bahaya fisik, ternyata di EK Euro tidak. Justru bahayanya itu terhadap kesehatan kayak gitu ya. Jadi ada kesalahan dalam klasifikasi, kesalahan dalam membubuhkan piktogram, sehingga menjadi menimbulkan kesalahan dalam labelnya, komunikasi bahaya kimia. Oleh karena itu, SDS ini sangat penting. Nah, SDS, untuk apa SDS ini? Yang pertama, dia merupakan informasi yang detail ataupun instruksi mengenai bagaimana menggunakan suatu bahan kimia dengan aman. Kemudian SDS dari senyawa murni atau zat tunggal dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat SDS. SDS ini bahasa Indonesianya LDK, lembar data keselamatan. Ya, bahasa Inggrisnya safety data sheet, dalam bahasa Indonesianya lembar data keselamatan atau LDK. Nah, jadi SDS dari zat tunggal
menjadi basis untuk membuat SDS campuran gitu ya. Kemudian SDS ini kewajiban untuk setiap pemasok bahan kimia untuk menyediakan LDK atau SDS yang terbaru kepada penerima bahan kimia. Jadi siapapun yang menjual bahan kimia, apakah dia pembuat ataupun dia importir ataupun agen penyalur bahan kimia gitu ya, dia harus menyediakan SDS. Nanti kalau misalnya kalian bekerja di industri, pastikan setiap pembelian bahan kimia disertai dengan SDS-nya. Ya kadang-kadang produsen itu ada yang nakal juga gitu ya, SDS yang disubmit ke perusahaan kita itu adalah SDS yang lama, belum mengacu ke GHS, tidak diupdate, padahal SDS itu harus selalu diupdate gitu. Karena kan keilmuan toksikologi berkembang, keilmuan safety juga berkembang, jadi akan ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian oke, itu saya lewat dulu. Ada 16 elemen di dalam SDS. Ada 16 informasi ya di dalam SDS. Yang pertama adalah identifikasinya, identitasnya. Apakah itu untuk zat tunggal maupun untuk campuran. Kemudian ada identitas bahayanya, bahaya fisiknya apa, bahaya terhadap kesehatannya apa, bahaya terhadap lingkungannya apa. Kemudian informasi tentang bahan penyusun atau ingredients-nya. Isinya apa sih ya bahan kimia ini? Nah, itu ada di dalam SDS. Kemudian bagaimana tindakan P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan, first aid-nya bagaimana? Kemudian kalau ada kebakaran bagaimana cara pemadamannya, itu ada di elemen 5. Di elemen 6, penanggulangan jika terjadi tumpahan dan kebocoran. 7 adalah penanganan dan penyimpanan. Yang elemen ke-8 adalah kontrol pajanan atau perlindungan diri. APD-nya apa sih kalau bekerja dengan bahan kimia ini? Oh, harus menggunakan gloves nitrile, misalnya gitu. Harus menggunakan safety goggles, harus menggunakan respirator, cartridge-nya apa. Nah, itu informasinya ada di dalam SDS. Kemudian elemen yang ke-9, isinya adalah tentang sifat fisika dan sifat kimia dari bahan kimia tersebut. Misalnya titik didihnya berapa, tekanan uapnya, flash point-nya bagaimana, kemudian lagi uji korosifnya seperti apa, LD50-nya berapa, dan sebagainya ya. Jadi sifat fisik, sifat kimia ada di 9. Misalnya dia larut dalam pelarut apa, larut tidak di dalam air, larut atau tidak di dalam pelarut oktanol, gitu informasinya ada di nomor 9. Kemudian 10 tentang stabilitas dan reaktivitas terkait dengan bahaya fisik. Elemen yang ke-11 adalah informasi toksikologi terkait dengan klasifikasi bahaya kesehatan. Kemudian informasi ekologi di elemen ke-12. Elemen ke-13 tentang pembuangan limbahnya bagaimana. Elemen ke-14 pengangkutan. Ya, 15 adalah informasi yang berkaitan dengan regulasi. Kalau ada informasi yang terkait dengan peraturan di negara tersebut gitu ya, dan yang ke-6 adalah informasi lain. 16, sorry. Jadi di 16 ini kita juga bisa mencantumkan NFPA-nya. Misalnya kalau kita membutuhkan informasi itu, boleh dicantumkan di elemen yang 16. Nah, yang sering saya hadapi ya, jadi ada beberapa alumni juga yang suka approach, diskusi dengan saya, mereka sampaikan, Bu, kita nerimanya SDS-nya bahasa Inggris, terus kita orang K3 disuruh nerjemahin, gitu. Terus saya sampaikan, peraturan Indonesia mewajibkan bahwa semua SDS yang ada di Indonesia itu berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau ada importir bahan kimia ya yang jual bahan kimianya ke kita, ngasihnya SDS-nya dalam bahasa Inggris, jangan diterima. Minta SDS yang berbahasa Indonesia. Karena SDS ini kan fungsinya untuk komunikasi, iya nggak? Komunikasi berarti kan harus difahami oleh dua arah ya, betul nggak? Ya kalau misalnya komunikasinya pakai bahasa Inggris, apakah pekerja kita bisa mengerti gitu ya? Oleh karena itu pastikan bahwa SDS yang kita terima ini adalah berbahasa Indonesia. Boleh ada bahasa Inggrisnya, boleh. Jadi dua bahasa will be better gitu. Nah, 16
elemen tadi ini untuk elemen yang pertama, identifikasi bahan kimia berbahaya dan pemasoknya. Isinya adalah identifikasi produk, cara lain kalau misalnya ada nama lain, kemudian penggunaan yang direkomendasikan seperti apa, pemasoknya siapa, nomor telepon daruratnya siapa, yang mana. Nah, contohnya seperti ini. Jadi elemen yang pertama misalnya nama produknya crude glycol. Manufakturnya atau pemasoknya perusahaannya mana, alamat, pabrik, dan seterusnya. Gitu ya. Kebetulan crude glycol ini nggak ada nama dagangnya. Kalau ada nama dagang biasanya dicantumkan juga. Kemudian elemen yang kedua adalah identifikasi bahayanya. Kira-kira seperti ini. Identifikasi bahayanya yang pertama dia bahayanya adalah STOT, pajanan tunggal, STOT, pajanan berulang. Kemudian piktogramnya seperti apa, pernyataan bahayanya bagaimana. Pernyataan bahaya dapat menyebabkan kerusakan ginjal, dapat menyebabkan kerusakan organ ginjal melalui pajanan berulang atau berkepanjangan. Kemudian kehati-hatian, pencegahannya bagaimana, responnya bagaimana, penyimpanan dan disposal gitu ya. Dan bila ada bahaya lain yang tidak terdapat pada klasifikasi, bisa kita tambahkan informasinya di sini. Misalnya mungkin menurut GHS dia tidak akutoksik, tapi kalau menurut klasifikasi dari REACH gitu ya, dari Eropa dia masuk ke dalam akut toksik, misalnya seperti itu. Jadi ada klasifikasi lain, bila mau dicantumkan bisa dicantumkan. Yang ketiga komposisi informasi ya. Jadi komposisinya apa sih? Misalnya dia adalah campuran atau dia merupakan suatu zat tunggal. Kalau campuran maka apa aja isinya? Konsentrasinya berapa? Nah, untuk di sini ada nomor CAS number. Jadi CAS ada yang nyebut CAS, ada yang nyebut CAS gitu ya. CAS number ini adalah seperti nomor KTP ya dari setiap bahan kimia. Setiap bahan kimia yang diproduksi, diperjualbelikan itu dia punya nomor registrinya tersendiri. Jadi kalau teman-teman mau akses EK Euro tidak menggunakan dengan nama bahan kimianya, tapi menggunakan CAS number-nya, that's okay, bisa juga, gitu ya, bisa diakses. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi ini seperti yang kita ketahui, mungkin setiap industri dia ingin merahasiakan rumus dapurnya atau resep dapurnya. Jadi konsentrasi ini boleh kalau kita tidak sebut exact angka, tapi kita sebutkan range gitu karena ini terkait dengan resep dapur tadi. Ya, privacy dari setiap industri mungkin dia punya komposisi tertentu ya. Tapi komponennya semua harus muncul namun konsentrasinya bisa kita samarkan. Kemudian contoh elemen yang keempat, tindakan pertolongan pertama, yang kelima adalah pemadaman kebakaran ya. Contohnya yang kelima seperti ini, media pemadam yang sesuai apa, pemadam yang spesifiknya apa, peralatan perlindungan khusus untuk pemadam kebakaran harus menggunakan apa. Nah ini ada pada elemen yang kelima. Oleh karena itu tidak hanya berguna untuk di tempat kerja, tapi juga sangat berguna untuk mereka yang emergency responder gitu. Kemudian yang keenam, penanggulangan jika terjadi tumpahan dan kebocoran, contohnya seperti ini. Pencegahan terhadap lingkungan, tidak boleh masuk ke saluran air, kemudian mencegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dan seterusnya ya. Untuk penangkalan dan pembersihannya pakai penyerap inert, misalnya pasir, silika gel, acid binder, dan seterusnya. Ada informasinya di elemen yang keenam. Kemudian elemen yang ketujuh adalah untuk penanganan dan penyimpanan. Jadi misalnya gimana sih cara penanganan yang aman dan penyimpanan yang amannya, dia bisa disimpan dengan senyawan apa saja, tidak bisa disimpan dengan senyawan apa aja. Ini ada salah satu contoh ya. Chemical Storage Compatibility Chart, ada chartnya, mana yang bisa disimpan bersamaan, mana yang harus ada jarak. Misalnya yang warna kuning ini harus diisolasi, artinya harus ada batas. Kemudian kalau yang cross, silang merah, itu artinya dia tidak boleh disimpan secara bersamaan, ya, tapi dia harus disegregasikan, dipisahkan. Kalau yang tik warna hijau, berarti dia boleh, aman untuk disimpan bersamaan. Gitu.
Kemudian contohnya seperti ini, untuk elemen yang ketujuh, penanganan, jangan hirup uap atau debu. Kemudian untuk perlindungan diri, lihat bagian 8, merokok, makanan, minum, dilarang di area kerja, membuang air bilasan sesuai dengan regulasi lokal dan nasional. Penyimpanan harus bagaimana? Nah, ini ada di elemen yang ketujuh. Elemen yang ke-8 adalah pengendalian pajanan dan perlindungan diri. Misalnya NAB-nya berapa sih? Ada nggak nilai ambang batasnya? Gitu ya. Ini saya ambil dari Malaysia. Jadi dia menggunakan MyPL, Malaysia PL. Kemudian juga APD-nya apa? Tangan, mata, kulit dan tubuh, kebersihannya bagaimana? Di sini ada di elemen yang ke-8. Elemen yang ke-9 adalah informasi tentang sifat fisik dan sifat kimia. Ada 18 sub data ya, data yang perlu disajikan di dalam elemen yang ke-9 ini. Bisa semuanya terisi, bisa juga tidak semua terisi. Contohnya ada seperti ini, kalau misalnya tidak diperlukan, no data available. Misalnya gitu ya. 10 stabilitas dan reaktivitas. Informasinya contohnya seperti ini, reaktivitasnya bagaimana, chemical stability, dan seterusnya. Yang ke-11 adalah informasi toksikologi. Contohnya akut toxicity-nya bagaimana, dermalnya bagaimana, ya. LD50-nya seperti apa, lethal concentration 50. Nah, ini ada LD50, ada LC50. Bedanya kalau lethal dose 50, route of entry-nya adalah lewat ingesti biasanya. Ya, terhadap rat, tikus berarti dicampurkan dengan makanannya, itu menjadi LD50. Tapi kalau LC50, route of entry-nya lewat inhalation. Gitu. Kemudian oke, ini informasi toksisitasnya. Informasi ekologi berarti informasi terhadap lingkungan. Gitu. Bagaimana ekotoxicity-nya, kemudian toksisitas terhadap fish, terhadap daphnia, terhadap algae, kemudian itu yang tadi akut, kemudian kroniknya seperti apa, kemudian apakah ada bahaya terhadap atmosfer dan sebagainya. Persistensinya bagaimana di lingkungan, bioakumulatifnya, ya, degradability-nya, dan seterusnya. Ini adalah informasi terkait ekotoxicity-nya. Kemudian yang ke-13, informasi tentang pembuangan, bagaimana disposalnya, ya, disposal methodnya. 14 ini informasi untuk transportasi, ada nomor PBB, dan seterusnya, contohnya seperti ini. UNRTDG-nya bagaimana, IATA berarti Air Transportation, IMDG berarti Marine ya, Dangerous Good Code-nya seperti apa. Nah, ini untuk informasi transportation-nya. Regulasi, bila ada yang mau dicantumkan, kemudian informasi lainnya, misalnya tanggal pembuatan LDK, tanggal revisi, referensi, dan seterusnya. Oke, untuk SDS ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Saya Aisyah, saya cuma agak bingung sedikit aja sih, Bu. Kalau SDS itu dia khusus buat bahan kimia aja ya, Bu? Betul, hanya untuk Terus bahan. kalau bahaya yang lain itu nggak pakai SDS gitu, Bu? Misalnya bahaya apa tuh? Misalnya bahaya fisika gitu. Oke, kalau bahaya fisik kan energi, ya. Iya. Jadi nggak perlu ya, Bu? Memang tidak ada. Oh ya. Ya. Oke, Bu. Makasih. Hanya untuk bahaya kimia yang berbentuk materi. Untuk bahaya biologi, misalnya kita menggunakan apa ya, bakteri untuk wastewater treatment pun tidak ada SDS-nya. Jadi SDS itu hanya untuk bahan kimia. Karena tujuannya tadi untuk safe use of chemicals. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Aisyah. Ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Manita silahkan. Tadi yang di absen nggak ada ya? Nggak muncul ya? Aku muncul tadi, Bu, Manita. Oh, ada ya? Oke. Apa? Ada pertanyaan apa ya, Manita? Jadi, saya mau nanya, Bu. Kan kalau tadi yang Ibu jelaskan, SDS itu ibaratnya dibuat dan dihasilkan oleh penjual bahan kimianya ya, Bu. Berarti nanti kita sebagai K3 itu hanya menggunakan ya, Bu. Maksudnya tidak memproduksi lagi. Tapi, ya.
Misalnya nanti Emanita bekerja di industri kimia yang Iya. membuat pupuk atau membuat cat, maka orang ketiganya lah nanti yang akan membuat SDS. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya misalnya saya nanti bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu membeli bahan kimia, berarti pada posisi seperti itu saya hanya menggunakan ya, Bu? Iya, betul. Menerima dan menggunakan. Oke, terima kasih Bu Mila. Ya, menerima, menggunakan, menginventarisasi gitu ya. Jadi orang ketiga itu nanti yang harus bertanggung jawab nih menginventarisasi SDS yang ada di suatu tempat kerja. Gitu ya. Tapi kalau kalian nanti bekerjanya di industri kimia, berarti kalian nanti yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat SDS. Oke, nah terima kasih Bu. sama-sama. Nah, untuk selanjutnya adalah labeling. Apa sih labeling itu? Labeling ini adalah informasi bahaya yang nempel di produk. Misalnya cat nih. Disitulah dia labelnya itu harus nempel di sana. Kalau misalnya catnya ini kemudian dimasukkan ke dalam box karton ya seperti gambar di bawahnya ini, labelnya boleh tidak mengacu ke GHS, tapi mengacu ke ada namanya Orange Book. Orange Book itu adalah klasifikasi bahaya kimia untuk transportasi. Gitu, itu beda lagi ya, totally different. Jadi kita saat ini sedang belajar Purple Book, nanti Orange Book akan dibahas kemudian ya. Oke, jadi yang nempel ke kemasan produk itu labelnya harus mengacu ke GHS. Jadi kalau teman-teman lihat ini di gambar yang kanan atas ya, untuk labelnya kan piktogramnya gambarnya berbeda dengan gambar yang di kardus ya. Ya, piktogramnya. Karena kalau yang di kardus dia itu mengacu ke Orange Book, sementara yang mengacu ke kemasan ya itu mengacu ke GHS. Oke, dalam label menurut GHS ada 6 informasi yang harus tersedia. Yang pertama adalah identitas bahan kimianya, kemudian piktogramnya, kata sinyal. Kata sinyal itu ada bahaya, ada awas atau warning. Jadi kalau bahasa Inggrisnya hazard dan warning, bahasa Indonesianya bahaya dan awas. Jadi kalau bahaya artinya dia sifat bahayanya signifikan gitu ya. Tapi kalau kita mendapatkan bahan kimia yang tulisan labelnya awas, mungkin level of hazardnya itu dari moderate gitu. Kemudian yang keempat, pernyataan bahaya, yang kelima pernyataan kehati-hatian, yang keenam adalah identitas produsen, pemasok, dan atau importir. Informasi ini sangat penting terutama untuk material man. Ya, material man itu misalnya yang ngangkut, ya, yang mindahin dari truk ke gudang. Nah, itu mereka harus tahu nih bahayanya apa dan harus bagaimana cara berinteraksi dengan bahan kimia tersebut. At least dengan kata sinyal kita sudah diberikan clue ya, bagaimana tingkat bahayanya, apakah bahaya atau awas, ataukah hazard atau warning, seperti itu. Nah, 6 informasi tersebut bisa kita lihat di sini. Ini adalah identitas produknya, aseton, bisa dilihat kiri dan kanan perbedaannya. Kalau label yang di kiri ini belum mengacu ke GHS, yang sebelah kanan ini sudah mengacu ke GHS. Jadi piktogramnya sudah piktogram GHS yang sebelah kanan, sementara kalau yang sebelah kiri ini masih menggunakan NFPA. NFPA yang tadi ya, Diamond National Fire Protection Agency. Kemudian kita lihat kata sinyalnya apa sih? Oh, di sini danger. Ya. Sementara kalau di sebelah kiri itu aseton dia warning. Jadi memang ada perubahan mungkin ya klasifikasinya dari GHS untuk memastikan apakah warning atau danger bisa dicek di ECA Euro lagi. Kemudian karakteristik bahayanya apa sih? Highly flammable liquid and vapor, causes severe eye irritation. Kemudian bagaimana kehati-hatiannya? Keep away from heat, take precautionary measures against static discharge, ya. Keep from direct sunlight dan sebagainya. Kemudian penyimpanannya bagaimana? Store in a cool or low temperature, well ventilated place away from heat and ignition sources. Use only in a well ventilated area gitu ya. Dan bagaimana kehati-hatian pada saat kita avoid contact with eyes, skin and clothing dan sebagainya. Kemudian ada informasi juga mengenai company yang membuat bahan kimia tersebut. Itu ini label ya. Jadi label terdiri dari 16 komponen.
sementara label terdiri dari 6 komponen, SDS terdiri dari 16 elemen. Gitu. Oke, ya, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Oke, jadi pertemuan kita hari ini adalah pembuka menuju ke bahaya kimia. Gitu ya, nanti di bahaya kimia akan diulang sedikit, tapi kita akan lebih detail ke kategori-kategorinya. Tadi misalnya bahaya fisik kelas 1 itu apa tadi? Eksplosif, ada berapa kategori? Ada 6 kategori, nah kita akan bahas satu persatu kategori itu apa artinya, kategori 2 apa artinya, bagaimana cara membuat labelnya, nanti kita akan sampai ke sana. Piktogramnya apa, nah itu akan dipelajari oleh kalian di mata kuliah bahaya kimia. Kemudian untuk apa sih kita harus mampu sampai membuat label? Karena memang di tempat kerja itu nanti kalian akan diminta seperti itu, ya, mampu sampai membuat label. Tidak hanya memahami SDS, tapi bagaimana kita mampu membuat SDS, bagaimana cara kita mengevaluasi SDS, bagaimana kita membuat label untuk bahan kimia, itu akan menjadi tugas orang K3. Kemudian selain Anda mampu memahami label SDS, klasifikasi, dan sebagainya, nanti di bahaya kimia Anda juga harus mampu bagaimana kita melakukan exposure assessment. Ada nggak sih exposure di tempat kerja kita? Oh, coba saya ukur deh tingkat pajanan benzen di tempat kerja kita berapa, tingkat pajanan dari aseton gitu ya, dan seterusnya akan dipelajari di bahaya kimia. Oke, jadi pertemuan terakhir di mata kuliah kimia ini adalah pertemuan pembuka untuk mata kuliah bahaya kimia. Semoga informasi yang diperoleh di hari ini tidak dilupakan ya, karena kita ketemu lagi dengan bahaya kimia di semester 4. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebagai summary, ya, sebagai rangkuman, tadi kita sudah diskusikan bahwa UN atau PBB membuat suatu sistem yang berlaku secara global ya untuk mengklasifikasikan bahan kimia berbahaya atau hazardous material, hazardous chemicals, baik itu zat tunggal maupun campuran ya, dan juga mengklasifikasikan komunikasi bahaya. Jadi komunikasi bahaya ada 2 metode, yang pertama adalah melalui SDS, yang kedua melalui label. Kemudian untuk pengklasifikasian bahaya ada bahaya fisik, ada bahaya terhadap kesehatan, dan ada bahaya terhadap lingkungan. Nah, bahaya fisik yang dimaksud di dalam GHS ini berbeda dengan bahaya fisiknya dalam industrial hygiene ya. Kalau di dalam GHS, bahaya fisik itu adalah bahaya yang related to safety aspect, seperti flammability, oksidator, kemudian explosion, dan sebagainya. Sementara kalau di dalam pengklasifikasian bahaya fisik di industrial hygiene, kita mengenal ada bahaya noise gitu kan ya, getaran, pencahayaan, dan sebagainya. Jadi jangan mix up. Oke, sampai di sini. Kemudian dalam menuju safe use of chemicals, tadi saya juga udah sampaikan juga hierarkinya, start dari kita bisa mengklasifikasikan bahan kimia. Setelah mampu mengklasifikasikan, kita mampu juga mengkomunikasikan. Setelah itu kita mampu melakukan risk management atau pengelolaan risiko dari bahan kimia. Oleh karena itu diharapkan bahwa safe use of chemical akan tercapai di setiap negara anggota PBB. Seperti itu, mungkin penutup dari saya. Silakan, ada pertanyaan terakhir atau sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa lagi di mata kuliah bahaya kimia, insya Allah ya. Semoga semua sehat. Amin. Amin. Lalu kita bisa kembali ke kampus ya. Saat ini kita masih work from home, diperpanjang lagi sama UI sampai 21 Juli. Jadi cukup lama. Untuk teman-teman semua, penilaian untuk mata kuliah kimia, insya Allah tugas-tugasnya sudah masuk di emas.
semua, termasuk tugas yang terakhir udah masuk di emas ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Yang pertama kayaknya sudah dinilai sama Kak Amel, kalian udah lihat belum? Udah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau komen atau komplain gitu ya, bisa kontak saya aja. Misalnya kalian merasa udah benar tapi disalahin misalnya kayak gitu ya. Atau malah salah tapi dibenerin. Enggak ya? Oke, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan kontak aja ke saya. Bisa lewat Mas ya, atau juga bisa lewat WhatsApp. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa di semester depan. Di semester 4 mungkin ya dengan saya ya. Sampai di sini dulu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Ibu. Terima kasih.